Sahabat entrepreneur, salam hebat, luar biasa ya. Di video kali ini saya akan men-sharingkan tips memulai bisnis dari nol. Oke teman-teman ya, bagi Anda yang sudah masuk ke dalam video kali ini dan Anda belum subscribe, silakan subscribe dulu ya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan video-video saya berikutnya. Oke? Thank you. Nah, tips untuk memulai bisnis dari nol ya, saya yakin Anda yang nonton video kali ini Anda adalah orang ingin memulai bisnis Anda ya. Tips pertama adalah mulai saja dulu. Ya, karena banyak sekali para pemula itu gak mulai-mulai bisnis karena terlalu banyak bertanya ya. Bisnis apa yang paling cocok? Bisnis apa yang paling menguntungkan? Bisnis apa yang paling enak? Bisnis apa yang modal kecil untungnya besar? Intinya bla bla bla, semuanya adalah hanya seputar bertanya ya. Kalau Anda cuma bertanya dan Anda tidak memulai, sampai kapanpun Anda tidak akan bisa sukses dalam dunia bisnis. Karena bisnis itu harus dimulai ya. Jadi mulai saja dulu. Oke, yang kedua, setelah mulai saja dulu, apa yang harus kita mulai ya? Yaitu adalah cari barang terdekat atau cari masalah yang ada di sekitar lingkungan Anda. Ya, coba deh Anda berpikir ya, apa ada supplier produk di daerah Anda yang dibutuhkan oleh banyak orang di tempat Anda? Atau cari masalah yang banyak orang rasakan, banyak orang alami di sekitar Anda, ya, dan cari solusinya. Oke, coba. Karena masalah di dunia ini banyak banget teman-teman. Dan supplier produk di luar sana juga banyak banget. Tinggal bagaimana Anda mempertemukan antara orang yang membutuhkan produk dengan suppliernya. Ya. Tapi saya kan tidak punya modal. Oke, zaman sekarang teman-teman, Anda bisa mulai dari yang namanya reseller atau dropshipper yang tanpa modal sekalipun. Bagi Anda yang pengen ya memulai tapi tanpa modal, ini ada referensi untuk Anda. Silakan masuk ke dalam website bisnis saya ya. Saya punya platform bisnis reseller dan dropshipper di handinatasantoso.kkd.id. Anda bisa tonton ya di layar Anda ini sudah saya munculin teman-teman. Atau Anda bisa klik link di deskripsi untuk Anda bisa jadi reseller atau dropshipper dari bisnis saya ini. Ya, jadi produk banyak banget. Contoh, sekarang kita berada di situasi kondisi pandemi COVID-19 ya. Banyak orang membutuhkan suplemen, vitamin. Cari deh ya supplier vitamin dan Anda bisa pasarkan. Atau Anda bisa mulai dari menjadi reseller vitamin, reseller suplemen, gitu ya. Kemudian banyak orang sekarang work from home. Ya, banyak orang membutuhkan webcam, peralatan komputer mungkin, laptop. Anda bisa cari ya yang bisa menjadi reseller atau dropshipper di barang-barang elektronik. Ya, atau sekarang banyak orang work from home, banyak terpapar radiasi. Anda bisa cari produk anti radiasi, misalnya seperti kalung Kikeleforce yang saya pasarkan. So, tidak ada alasan kalau Anda ingin memulai usaha atau bisnis pertama Anda dari nol. Ya, mulailah minimal dari seorang dropshipper atau reseller terlebih dahulu. Ya, cari barang yang terdekat atau cari masalah yang sering dialami oleh lingkungan sekitar Anda. Ya, dan yang ketiga, pasarin barang atau jasa yang Anda miliki ini kepada teman-teman terdekat, keluarga terdekat, bahkan secara online. Sekarang banyak sekali konsep-konsep jualan online, contohnya melalui marketplace ya. Anda bisa jualan lewat Instagram, Facebook, banyak cara ya. Sekarang di dunia digital sudah sangat besar banget teman-teman, tinggal Anda mau nggak belajar untuk memasarkan secara online atau offline sekalipun kepada keluarga-keluarga terdekat Anda. Contoh ya, dulu saya pertama kali memulai bisnis saya jualan pembalut teman-teman. Itu pun offline. Saya melihat banyak sekali teman-teman di lingkungan saya, keluarga saya seorang wanita yang setiap bulannya membutuhkan pembalut. Nah, saya menangkap berarti ada permintaan. Oke, saya cari supplier pembalut dan saya pasarkan. Nah, sesimpel itu teman-teman. Oke, dan yang keempat, cari tahu kebutuhan konsumen Anda. Misal Anda sudah punya konsumen, ya jangan setelah beli barang Anda ditinggal begitu aja. Coba kita bangun koneksi ya, bangun hubungan lebih jangka panjang. Contoh, kita pernah menjual satu produk kepada konsumen kita, saya pastikan konsumen tersebut pasti memiliki kebutuhan-kebutuhan yang lain. Contoh, saya pernah menjual produk saya pembalut kepada salah seorang teman saya wanita.
Nah, saya melihat teman saya ini punya masalah kesehatan. Nah, saya juga kebetulan supplier produk vitamin dan suplemen. Saya bisa tawarkan produk saya kepada teman saya ini. Jadi, setelah menjual satu produk, kita bisa menjual produk-produk yang lain. Yang paling penting, Anda harus cari tahu kebutuhan konsumen Anda yang lain itu apa. Nah, kalau satu konsumen bisa beli 1 kali, 2 kali, 3 kali, wah, saya yakin ya, bisnis Anda akan semakin besar, ya. Apalagi mereka bisa mereferensikan ya, kalau Anda adalah seseorang yang terpercaya dalam pelayanan dan penjualan produk Anda. Oke? Dan yang kelima, cari modal dan perbesar usaha. Kalau Anda sudah memulai pertama dan sudah mulai mengerti ya polanya, ya, dan Anda yakin bahwa bisnis yang Anda mulai ini sudah semakin bertumbuh dan berkembang, beranikan diri Anda untuk mencari modal untuk memperbesar bisnis Anda, ya, mencari modal tambahan. Atau simpelnya gini, ketika Anda dapat penghasilan dari bisnis Anda, jangan dulu deh untuk foya-foya, jangan dulu deh untuk konsumsi, tapi putar dulu ke bisnis Anda untuk memperbesar modal bisnis Anda. Contoh, Anda seorang reseller, berani deh restock produk yang lebih banyak, ya, ready stock produk yang lebih banyak. Atau Anda mulai investasi, belajar, ya, training online bagaimana Anda bisa punya skill, ya, jualan, skill digital marketing yang lebih hebat lagi, investasikan, ya, dan perbesar usaha Anda. Contoh, kalau Anda mau yang lebih cepat atau Anda mungkin orang yang pengen butuh hasil lebih cepat, ya, Anda bisa belajar misalnya nih ya, Instagram Ads, Facebook Ads untuk berbayar, iklan berbayar di online. Atau Anda investasi, misal Anda menjadi seorang konten kreator, ya, Anda bisa menjadi selebgram atau Anda menjadi influencer, membangun konten untuk branding diri Anda. Itu juga butuh usaha yang lebih besar, teman-teman. Atau Anda, Pak, saya nggak bisa ngomong di depan kamera, bisa pakai cara yang lain. Misalnya Anda sisihkan budget khusus untuk endorse selebgram, endorse influencer untuk mengiklankan produk Anda. Intinya perbesar usaha Anda. Saya yakin dengan 5 tips ini, memulai usaha dari nol, kalau Anda bisa ikutin step by step-nya, saya yakin bisnis Anda akan semakin berkembang. Oke, saya juga akan menambahkan ya sedikit mindset kalau Anda sebagai pemula dan masuk ke dalam dunia usaha. Ya, ini mungkin Anda biar gak kaget ya. Persiapan mental itu penting, teman-teman. Jadi seorang pengusaha itu pasti akan mengalami kegagalan. Loh Pak, belum memulai kok sudah ditakut-takutin? Oh tidak, teman-teman ya. Saya tidak menakut-nakuti, tapi bahwa pengusaha itu pasti gagal karena tidak ada usaha yang 100% berhasil. Ya, tapi coba ganti mindsetnya. Tidak ada yang namanya kata gagal. Yang ada adalah sukses dan belajar. So, kalau kita bisa memaknai arti kegagalan dengan mindset belajar, nah kita akan terus maju, teman-teman. Karena ketika kita gagal, kita pasti akan belajar sesuatu. Ya, jadi jangan takut gagal. Karena banyak orang takut memulai, ya, tidak mulai-mulai karena mereka memikirkan resikonya, memikirkan gagalnya gimana. Oke, ganti kata gagal dengan belajar. Saya yakin Anda pasti akan lebih bersemangat dan terus maju. Dan yang berikutnya adalah, jadi pengusaha itu gak enak, teman-teman. Anda dituntut kerja keras, ya, tidak nyaman, bisa jadi tidur Anda juga kurang, ya. Anda bisa bekerja 24 jam non-stop, tidur pun sambil mikir gitu ya. Karena saya juga mengalami, teman-teman. So, Anda harus siap, ya. Ketika Anda bisa menemukan masalah yang lebih besar, nah hasilnya biasanya lebih besar, teman-teman. Jadi carilah masalah, ya. Karena dari setiap masalah-masalah besar yang kita temuin, itu adalah ada peluang-peluang besar di baliknya. Dan tentunya kalau kita bisa memberikan solusi terhadap masalah tersebut, ya, kita akan dapat hasil yang luar biasa besar. Percaya saya deh, ya. Silakan Anda rasakan nanti. Oke? Dan jadi pengusaha ini yang harus Anda siap adalah penghasilannya tidak pasti. Ya. Kadang ada penghasilan, kadang masih minus, ya, kadang sedikit, kadang banyak sekali, ya. Anda harus tahu bahwa mindset pengusaha di awal, ya, Anda harus sabar, ya, karena pengusaha ini memang semuanya butuh proses, ya. Ada grafik naik dan turun, tapi ingat, setiap naik ada turun sedikit dan naik lagi. Kalau kita tarik garis ke atas, ya, pengusaha itu kalau Anda benar-benar konsisten dan terus belajar, hasilnya pasti luar biasa. Itu video pada kali ini, semoga bermanfaat, teman-teman, ya. Yuk, bagi Anda yang ingin mulai aja dulu, ya. Saya doakan bisnis Anda, usaha Anda bisa berjalan lancar, ya, dan sukses selalu. Ya, jika Anda mendapatkan manfaat, silakan like, berikan komentar yang positif, dan jangan lupa, ya, share ke teman Anda supaya lebih banyak teman-teman yang berani memulai usaha mereka, ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan selalu salam hebat luar biasa.